Tama berkata tanpa berpikir, tentu saja. Kita tidak hanya harus melakukan operasi sesegera mungkin, tetapi kita harus melakukannya dengan bersih dan indah. Setelah menerima persetujuan Tama, Yoshua segera berkata, kalau begitu aku akan meminta Wildan memimpin beberapa komandan pertempuran bintang 5 untuk menyelinap masuk malam ini dan langsung menghabisi Badrus itu. Kekuatan Wildan di Cataclysmic Front adalah yang kedua setelah Yoshua, jadi wajar baginya untuk memimpin tim untuk membunuh seorang pemimpin bajak laut dengan sangat mudah. Jadi, Tama kemudian berbicara, setelah membawanya keluar, Cataclysmic Front segera mengumumkan kepada publik bahwa operasi penjagaan ini untuk menjaga keamanan jalur pelayaran Teluk Aden. Jika para perompak di kawasan Teluk Aden terus bekerja melawan Cataclysmic Front, Front akan memiliki hak untuk menyelesaikan semua ancaman dengan kekerasan. Mengatakan bahwa Tama menambahkan, sekarang pemilik kapal dunia, serta perusahaan pelayaran, prihatin dengan konflik antara Front Bencana dan Badrus ini, Anda harus membuat semua pemilik kapal dan perusahaan pelayaran melalui masalah ini, agar semua pemilik kapal dan perusahaan pelayaran memiliki kepercayaan yang tak tertandingi di Front Cataclysmic, tetapi juga untuk membuat organisasi bajak laut itu memahami satu hal, jika mereka berani melawan Front Cataclysmic, maka mereka hanya akan menemui jalan buntu. Tujuan utama kami adalah selama kapal kargo dikawal oleh Front Cataclysmic, tidak ada bajak laut yang berani menangkap mereka, sehingga bisa mencapai dominasi mutlak di bidang pengawalan bersenjata. Yoshua bertanya, Tuan Renza, jika demikian, bajak laut ini bukan lagi cara untuk menghasilkan uang, saya khawatir itu akan bersama kita sampai kematian jala. Front Bencana tidak takut dengan tentara udang ini, tetapi jika mereka benar-benar mengambil tindakan ekstrim untuk membalas kapal dagang, saya khawatir itu akan menyebabkan kerugian lain. Tama tertawa, jadi yang ingin kami lakukan di masa depan adalah menjadi penguasa pengawal bersenjata, bukan monopoli industri ini. Di terusan Suez setiap tahun volume kapal barang yang melintas naik turun 20.000, dengan pengawalan perjalanan ratusan ribu rupiah, hanya pasar pengawal bersenjata di sekitar Teluk Aden, puluhan triliun setahun, pasar yang begitu besar, kita tidak bisa memakan semuanya. Jadi, Anda harus menjelaskan kepada pemilik kapal dan juga perusahaan pelayaran ini, Cataclysmic Front hanya dapat menutupi paling banyak 50% dari keseluruhan permintaan pengawalan di Teluk Aden. Artinya, tahun ini 20.000 kapal kargo, Cataclysmic Front hanya makan setengah, sisanya lebih dari satu untuk tidak diambil. Berbicara tentang ini, Tama tersenyum tipis dan melanjutkan, adapun kuota 10.000 kapal untuk tahun ini yang jatuh, biarkan mereka menawar sendiri ketika saatnya tiba. Jika harga sebelumnya adalah 500 juta per waktu, maka kandungan emas dari pengawalan Cataclysmic Front sangat besar sehingga setidaknya 700 juta hingga 800 juta dolar per waktu masuk akal. Jika penawaran berhasil, tentu saja oleh pengawalan Cataclysmic Front. Jika penawaran tidak berhasil, maka Anda hanya dapat pergi ke perusahaan pengawalan lainnya. Dengan cara ini, Front Bencana juga dianggap meninggalkan seteguk nasi untuk para perompak itu. Selama mereka tidak datang ke masalah Front Bencana, 10.000 kapal kargo yang tersisa, bagaimana mereka merampok adalah bisnis mereka. Tama membiarkan Front melakukan pengawalan bersenjata, satu untuk membersihkan, dua untuk membiarkannya terus mendapat untung melalui saluran yang tepat. Oleh karena itu, Front Cataclysmic tidak berkewajiban untuk memusnahkan semua bajak laut di seluruh Teluk Aden. Apalagi karena letak geografis khusus Teluk Aden dan lingkungan politik, Front Cataclysmic juga tidak mungkin menyerang organisasi bajak laut secara besar-besaran. Cara terbaik untuk digunakan adalah melakukan operasi beheading, dan beheading hanya dapat membentuk pencegah yang kuat untuk organisasi bajak laut, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan organisasi bajak laut. Dalam pandangan Tama, situasi yang paling menguntungkan bagi Front Cataclysmic adalah melalui kekuatan yang kuat dan tangan yang kuat,
sehingga semua bajak laut takut akan Cataclysmic Front, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke bagian lain dari kapal kargo. Dengan cara ini, biaya pengawalan Front Cataclysmic tidak hanya akan sangat berkurang, tetapi biaya pengawalan juga dapat bersaing dengan perusahaan pelayaran besar, kapal yang naik. Pada saat yang sama, meskipun para perompak itu tidak berani memprovokasi Front Cataclysmic, tetapi mereka menghindarinya, masih memiliki mulut untuk diberi makan, yang tidak memaksa mereka untuk bertarung dengan Cataclysmic Front. Yoshua pun langsung mengerti maksud Tama. Dengan hormat berkata, "Saya mengerti Pak Renza, malam ini setelah penyelesaian Badrus, saya akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan organisasi bajak laut ini. Selama mereka tidak melawan Front bencana, maka beri mereka cara untuk hidup. Jika tidak, bunuh mereka semua." Untuk menjaga citranya di benak anak buahnya dan posisinya di Teluk Aden, Badrus segera mengumpulkan anak buahnya dan mengadakan rapat mobilisasi. Awalnya, kelompok prajurit udang di bawahnya semua tampak sedikit khawatir setelah mendengar bahwa bos telah menyatakan perang dengan Front bencana. Mereka juga tahu berat badan mereka sendiri. Jika mereka benar-benar harus bertarung dengan mereka, orang-orang seperti mereka tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Sisi lain adalah tentara bayaran top lama, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keahlian menembak yang terlatih. Mereka hanya akan memegang AK-47 pada target Blind Blitz dari Hanger on Pirates. Ini benar-benar dilakukan dengan musuh Cataclysmic Front, takut mati, mereka tidak tahu. Namun, Badrus bisa duduk di kepala organisasi bajak laut, kurang lebih memiliki dua kuas. Dia tahu kata yang harus diucapkan kepada anggota bajak laut ini. Gunakan retorika, berapi-api dari malam sampai gelap. Untuk membangkitkan kemarahan mereka yang terdalam, ia bahkan berinisiatif untuk menggunakan peralatan proyeksi menonton filmnya sendiri untuk memutar video yang diunggah oleh Cataclysmic Front secara berulang-ulang kepada semua anak buahnya. Akhirnya berhasil memicu kemarahan semua anak buahnya. Jadi, dia segera menghasut, jika kita tidak mengusir Front bencana dari Teluk Aden, maka di masa depan saudara-saudara kita, dan bahkan diri kita sendiri, mungkin mengalami nasib yang sama. Pada saat itu, di Teluk Aden kita, tidak akan ada ruang bagi kita untuk bertahan hidup. Apakah kalian bersedia memberikan banyak hal seperti bajak laut, mengayuh kano untuk pergi ke laut mencari ikan? Sekelompok pria segera berteriak tidak, karena mereka sudah lama terbiasa dengan pembajakan. Uang yang begitu cepat dan pekerjaan yang sedikit berisiko, tentu saja mereka tidak mau mencari cara hidup lain. Lagi pula, di tempat seperti Somalia, kesulitan menghasilkan uang jauh lebih besar daripada pergi ke laut untuk merampok. Begitu mereka kembali menjadi petani atau nelayan, maka mereka lebih suka memegang senjata dan pergi ke sisi lain untuk berduel bahkan sampai mati. Melihat semangat juang anak buahnya dikerahkan, Badr segera memberi perintah dan berkata dengan suara lantang, "Malam ini, kami akan mempersiapkan perahu dan senjata kami dengan baik, dan besok pagi, kita akan menyerang dengan seluruh pasukan kita. Cari Teluk Aden untuk kapal kargo dari Isu Shipping. Tidak peduli apa, kita harus merebutnya." Komandan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bos, para prajurit Front Cataclysmic sangat kuat dalam pertempuran tunggal. Saya khawatir itu sulit dicapai jika kita ingin menjatuhkan kapal kargo yang mereka kawal." Badrus berkata dengan suara dingin, "Saya tahu bahwa para prajurit Front Cataclysmic sangat kuat dalam pertempuran tunggal. Tetapi jumlah orang yang dapat mereka alokasikan untuk setiap kapal kargo tentu tidak terlalu banyak." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.